Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Terdapat 4 golongan orang-orang yang dirindukan surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mutasyaqatun ila 4 nafarin, talil Qur'an, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Orang yang dirindukan surga yang pertama adalah 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalamullah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang ataupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari kata-kata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Orang yang dirindukan oleh surga selanjutnya adalah 3. Orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan.
orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Semoga kita termasuk dari salah satunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.